Shalom. Selamat siang semua. Saya selama seminggu kemarin ada di Cina. Jadi saya baru pulang sampai rumah sekitar jam 1 tadi pagi. Jadi saya kok merasa saya sedikit letih. Jadi hari ini saya membutuhkan mix untuk berbicara. Bapak Ibu, saya sudah siapkan firman Tuhan ini sebelum saya berangkat ke sana. Tetapi saya hanya menyiapkan konsep-konsep saja. Saya pikir saya akan rapikan selama saya ada di sana. Tapi apa yang terjadi, pagi kita sudah bangun, berangkat pulang jam 9, jam 10 pagi sampai hari kemarin. Jadi saya tidak punya waktu untuk merapikannya, sehingga tadi pagi saya bangun, saya rapikan. Saya bersyukur atas pertolongan Tuhan. Saya bisa menyiapkan satu firman Tuhan yang menurut saya sangat bagus sekali, dan ini sangat memberkati saya, dan saya harap kita semua diberkati. Amin Bapak Ibu. Mari kita buka firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 13. 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai dengan 13. Saya akan bacakan ayat pertama dan disambut oleh jemaat dan sampai dengan selesai. 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai dengan 13. Demikian firman Tuhan. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai panggilan untuk bernubuat, dan aku tahu segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk menggerakkan gunung, tetapi jika aku mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak menggerakkan yang tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, membuat akan berakhir, bahasa Allah akan berdiri, pengetahuan akan nyata. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna kita, maka yang sempurna itu akan menjadi. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang sama-sama, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri mengenal. Demikianlah tinggal ketika hal ini, yaitu iman, pengharapan dan kasih, dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Amin. Ketika Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat di Korintus, ia mengingatkan kepada jemaat ketika jemaat melakukan sebuah ibadah, sebuah pertemuan jemaat, semua acara-acara yang dilakukan, baik pembawa firman, baik pembawa puji-pujian, baik pemain musik, baik orang yang menyambut tamu, siapapun yang terlibat di dalam sebuah ibadah, sebuah pertemuan jemaat,
Paulus ingin ingatkan jemaat di Korintus bahwa harus ada kasih di dalam semua yang dilakukan. Harus ada kasih. Dia katakan sekalipun fasih berbahasa roh malaikat, sekalipun fasih berbahasa seluruh manusia, sekalipun memiliki karunia, sekalipun pintar berpengetahuan mengerti apapun yang ditanyakan, sekalipun memiliki iman yang sempurna, bahkan ia mengumpamakan dirinya, sekalipun aku menyerahkan diriku untuk dibakar, yang dilihat orang itu orang hebat sekali, menyerahkan dirinya untuk dibakar, bukan hanya menyerahkan sebagian kecil dari apa yang dimiliki, tetapi menyerahkan dirinya untuk dibakar seluruh hidupnya. Paulus katakan, walaupun saya melakukan tindakan yang konyol seperti itu, sedikit pun tidak ada faedahnya bagi dia kalau tidak ada kasih di dalamnya. Ini adalah sebuah persembahan yang tingkat tinggi, sebuah persembahan seluruh hidup. Tetapi bila tidak ada kasih di dalamnya, Paulus katakan tidak ada faedahnya bagi dia. Apa maksud Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat di Korintus? Ia ingin ingatkan kepada semua orang yang terlibat di dalam pelayanan bahwa aktivitas di dalam ibadah, aktivitas di dalam pertemuan jemaat tidak boleh dilakukan tanpa kasih. Saya ingin lengkapi maksud daripada Rasul Paulus bahwa sekalipun bukan hal di dalam ibadah saja yang ingin Paulus katakan. Paulus ingin katakan bahwa setiap gerak langkah kita di dalam hidup ini yang kelihatan oleh sesama kita, tidak boleh kita melakukan itu tanpa kasih. Setiap orang Kristen harus menyadari ini. Setiap orang Kristen harus menyadari ini dan harus mau melakukannya. Saya ini kan bergaul dengan banyak orang, Bapak Ibu. Saya bisa menilai bagaimana orang ini, dan orang ini. Saya sungguh sangat bersyukur teman saya yang sekarang sangat membantu saya dalam usaha. Dia memberikan respek kepada hidup saya. Padahal saya mah tidak cari muka, biasa-biasa saja. Saya lakukan itu semua berdasarkan apa yang saya pahami sebagai orang yang mengikut Kristus. Makanya saya sangat yakin kekristenan yang kita miliki ini bukan sekedar kalau kita satu hari mati masuk surga. Bukan soal itu. Bukan soal itu. Tetapi kekristenan yang nilainya tinggi itu adalah bagaimana kita menyerap seluruh firman Tuhan dan mengenakannya dalam hidup kita. Itulah nilai yang paling berharga. Itulah nilai. Itulah nilai. Jadi setiap orang Kristen harus menyadari ini. Jangan hanya jadi orang Kristen yang saya Kristen, saya ke gereja, saya ditolong Tuhan, dan Tuhan menyelamatkan hidup saya karena saya beriman kepada Dia. Jangan hanya sekedar itu. Itu mah biasa-biasa saja. Tetapi kenakan nilai-nilai yang Kristus ajarkan, yang rasul-rasul ajarkan, yang nabi-nabi ajarkan. Kita kenakan dalam hidup ini, walaupun itu susah. Tetapi itulah nilai dari seorang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, Paulus jelaskan di 1 Korintus 13 ini bahwa kasih begitu berharga dan penting. Tetapi tanpa mengetahui kasih itu, tanpa mengetahui makna kasih itu, apa-apa yang dianalogikan oleh Paulus kita anggap itu istimewa. Memberi puji-pujian yang hebat, berbahasa roh yang hebat,
memiliki iman yang sempurna, bahkan bisa memindahkan gunung. Kita secara kasat mata kalau ada orang yang demikian, bahkan Paulus katakan memberikan dirinya untuk dipersembahkan kepada Tuhan, bahkan dibakar. Kalau ada orang yang demikian, kita secara kasat mata akan bilang Tuhan disenangkan. Itulah orang-orang konyol yang memberi diri, membakar dirinya, membom dirinya untuk sebuah tujuan. Lalu orang menganggap bahwa ini mulia di hadapan Tuhan. Betapa bodohnya pikiran seperti itu. Kita saksikan tahun-tahun kemarin bahwa banyak orang berani bunuh diri, berani bom bunuh. Itu kan seperti yang Paulus katakan, bahkan memberikan dirinya untuk dibakar. Dianggap mulia oleh orang lain, oleh kelompoknya. Paulus katakan sekalipun seperti itu, kalau tidak ada kasih di dalamnya, tidak ada faedah. Kalau orang yang mau mengebom diri mengerti apa yang Paulus katakan ini, saya bisa pastikan dia tidak mungkin melakukan itu. Paulus begitu menyanjung nilai kasih dan menganggap itu sesuatu yang berharga. Hari ini kita akan belajar seperti lagu terakhir tadi, Tuhan selidikilah aku, apakah aku mengasihimu. Hari ini kita mau belajar. Setelah saya menyiapkan ini, saya belajar banyak dari firman Tuhan ini. Dan firman Tuhan ini makin menguatkan saya bahwa saya harus mengikutinya. Tidak ada kompromi. Kita sebagai pengikut Kristus harus mengikuti firman Tuhan pada siang hari ini. Apakah kasih itu? Kasih adalah perhatian kepada sesama. Kasih adalah perhatian kepada sesama. Kasih bukan sekedar memberi. Kasih bukan sekedar berbagi. Tetapi kasih adalah berbagi, memberi dengan rasa ada perhatian, ada empati kepada orang yang dikasihi. Kemarin saya pulang dari Cina. Puji Tuhan, walaupun uang saya tidak terlalu banyak, cukup, tetapi saya pulang pergi bisa naik bisnis, Bapak Ibu. Ya, kalau naik bisnis tuh enak, kita bisa tidur seperti di ranjang, jadi bangkunya kita bisa standar sampai full tidur, dikasih bantal, tapi tidak ada guling karena sempit, kasih bantal, bisa tidur. Lalu teman saya bercerita bagaimana tentang kasih. Saya senyum-senyum saja. Itu dunia seperti itu. Dia bilang, ketika saya muda saya tinggal di Taiwan. Ketika saya tinggal di Taiwan, saya kerja dengan sebuah bos. Saya tidak digaji, saya cuma dikasih makan. Kamu boleh makan enak, kamu belajar. Ya karena dia dalam rangka sekolah, dia belajar. Kamu boleh makan enak, tapi saya nggak bayar kamu. Satu hari katanya saya pergi ke satu tempat dan saya diminta disupiri. Karena sudah capek, bosnya ini dia minta disupiri. Akhirnya saya supiri. Ketika kita melewati satu tempat, ada banyak orang minta-minta. Dia bilang, mungkin ada, saya lupa, mungkin dia bilang ada 3 orang minta-minta. Saya disuruh stop. Kamu ambil uang kasih. Kamu kasih uang. Saya nggak ngerti kenapa. Ya udah, saya disuruh bos, saya ambil, saya kasih uang. Setelah kita sampai, dia cerita, kamu tahu katanya, kenapa saya suruh kamu kasih uang? Karena begini katanya, saya ini kan capek perjalanan dan kamu saya minta untuk sopir. Dengan kamu memberi sedekah, saya berharap dia berdoa dan kita bisa selamat. Saya yang uang dari saya, kamu yang ngasih, sayanya selamat, kamunya selamat. Itulah pikiran orang-orang dunia ini. Salah nggak? Kurang lengkap. Saya tidak mau menginjil kepada teman saya yang bukan percaya kepada Kristus, tetapi saya ingin memberitahukan kepada jemaat di tempat ini, kasih itu bukan seperti itu yang Paulus katakan. Kasih itu tanpa pamrih. Kasih itu bukan memberi lalu meminta sesuatu untuk kepentingan kita. Kasih itu bukan seperti itu. Itu pikiran orang lain, kasih seperti itu. Saya tidak menyetujui, saya tidak menolak apa yang dikatakan oleh teman saya. Karena memang seperti itulah yang dipahami oleh dunia. Tidak apa-apa.
tidak apa-apa. Jauh lebih baik daripada dia tidak memberi apapun. Rasul Paulus ingin tegaskan kepada kita, kasih itu adalah perhatian kepada sesama, bukan sekedar memberi. Bukan sekedar memberi, Bapak Ibu. Apapun yang kita lakukan kepada sesama kita, perhatian yang kita lakukan kepada sesama kita, apapun yang kita lakukan harus ada ekspresi di dalam kita, ekspresi Tuhan yang mengasihi kita, ekspresi cinta Tuhan yang Tuhan berikan di dalam kita dan kita salurkan kepada sesama, tanpa kita berpikir mengeruk keuntungan dari apa yang kita lakukan. Itulah kasih. Kalau kita mengasihi, kita kasih karena kita memberi perhatian kepada dia, karena Tuhan sudah menaruh kasih itu dalam kita. Kalau kekristenan kita kenakan seperti ini, betapa mulianya. Kita hari ini kita belajar tidak jauh daripada 1 Korintus 13 ini. Kita lihat apa yang Paulus katakan tentang sifat-sifat dari kasih itu. Ia katakan kasih itu sabar. Sabar di sini bukannya tidak buru-buru. Sabar kenapa sih? Buru-buru aja kalau mau pergi. Bukan sabar seperti itu. Sabar itu bukan buru-buru. Paulus tegaskan kepada jemaat di tempat ini, kita harus sabar. Ia ingin mengajar kita agar sabar dalam menghadapi penderitaan hidup ini. Kasih itu ada unsur sabar di dalamnya, yaitu sabar menghadapi apapun yang terjadi di dalam hidup kita di dunia ini. Apa kita sedang susah, apa kita sedang menderita, atau kita sedang kekurangan, Paulus katakan sabar. Sabar menanggung semua yang kamu alami di bumi ini. Karena Tuhan tidak pernah menciptakan keadaan yang seperti itu. Yang Tuhan ingin ciptakan adalah bagaimana anak-anaknya bersuka cita. Saya pergi ke satu kota yang namanya Wenco. Kotanya enak, dingin seperti Malang gitu, banyak gunung. Kotanya tidak besar, tetapi karena kotanya tidak besar, penduduknya banyak, apartemennya, kalau kita lihat di sekitar sini ada apartemen nih, Pramuka. Itu saya rasa apartemen itu ada kali 20 tower. Jadi satu tower itu mungkin ada 300 orang tinggal. Mungkin ada 10-20 tower. Di kota Wenco itu Bapak Ibu, saya lihat ribuan tower. Ini 20 tower aja kita udah anggap hebat. Ribuan. Sepanjang kita jalan itu pakmon semua. Tetapi saya ingin katakan bahwa saya melihat ada kegembiraan di kota itu. Orang, tidak ada satu orang pun saya temukan menjadi tunawisma, nggak ada. Orang-orang ada yang bekerja sebagai pembersih jalan, tetapi mereka happy. Saya lihat ada 2 orang pembersih jalan malah bercanda antara mobil satu itu dengan mobil, malah mereka bercanda. Saya melihat kegembiraan. Tuhan ingin ciptakan kita seperti itu. Tidak ingin kita susah hati mengalami segala. Paulus katakan kasih itu sabar. Sabar saja. Jalani saja hidup ini. Sabar saja. Ia ingin mengajar jemaat di Korintus sabar menghadapi apapun. Menghadapi penderitaan. Tetap setia kepada Tuhan. Tidak memberontak. Tidak memberontak, tidak komplain, tidak bersungut-sungut. Tidak seperti bangsa Israel yang keluar dari Mesir, yang dituntun menuju satu tanah yang penuh susu dan madu, tetapi menggerutu. Paulus ingin katakan, kalau kamu punya kasih, kamu harus sabar. Tidak memberontak, tidak bersungut-sungut kepada Tuhan. Menghadapi penghinaan dari orang lain, ia ajarkan kita tidak perlu membela diri dan menjelek-jelekan mereka. Sabar saja. Sabar menghadapi orang-orang yang bersalah kepada kita. Sabar saja, ada waktunya. Tidak panjang, tidak lama. Bahkan ketika dalam pelayanan, sepertinya kita tidak dihargai. Apa yang kita lakukan tidak dihargai. Sabar saja, tidak apa-apa. Dalam pelayanan kita dikata-katain, kita dijelek-jelekin, kita difitnah. Paulus ajarkan, timbulkan kasih dalam kita.
tetap tersenyum dan sabar. Sabar ini kalau kita kenakan, kita akan tumbuh menjadi cemerlang. Kita akan menjadi orang yang hebat. Sabar saja kepada semua orang. Berikutnya Paulus katakan, kasih itu murah hati. Orang yang penuh kasih, orang yang penuh kasih pasti murah hati. Orang yang penuh kasih pasti murah hati. Ia tidak kejam kepada sesama. Kita temukan banyak orang Kristen kalung salibnya gede, tetapi bisa kejam kepada sesama. Saya malu loh lihat begitu Bapak Ibu. Kita yang ada di tempat ini pagi menjelang siang ini, Paulus ini ajarkan kita murah hati. Kita tidak boleh kejam kepada sesama. Tidak boleh kejam kepada sesama. Jangan meniru kelakuan seorang hamba yang dibebaskan hutangnya. Kita baca saja Matius, coba kita lihat ya sebentar. Nah coba bantu baca Matius 18 ayat 34. Coba kisah apa ini? Matius 18 ayat 34. Silakan satu orang. Ya. Matius pasal 18 ayat 34 demikian. Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Ya, ini kan kisah tentang seorang yang diampuni hutangnya, dibebaskan hutangnya, yang seumur hidup bahkan anak istrinya diserahkan pun tidak mampu bayar, dibebaskan. Lalu orang ada berhutang kepada dia yang hanya utang berapa dinar saja. Orang itu dicekek dan dilempar ke penjara sehingga tuannya marah. Hamba yang jahat ini. Jangan seperti itu, jangan kejam seperti itu. Jangan kejam seperti itu. Bapak Ibu, kalau kita selalu merenungkan firman Tuhan, kita akan mengontrol setiap perbuatan kita. Demikian pun saya Bapak Ibu. Saya menghadapi banyak orang, mengurus begitu banyak pegawai. Ada saja yang menyusahkan hati kita. Ada saja kadang-kadang tindakan kita yang membuat dia susah. Tetapi firman Tuhan yang kita pelajari, yang kita kenakan dalam hidup kita, mengontrol kita. Apakah kita punya kasih? Kalau kita punya kasih, kita murah hati. Kalau kita murah hati, kita tidak kejam kepada orang lain. Kita harus merasa Tuhan sungguh-sungguh sudah baik sama kita. Dia menyelamatkan kita, Dia membentuk kita. Kita ada sebagaimana kita ada hanya karena Tuhan. Kasih tidak cemburu. Demikian Paulus katakan, kasih tidak cemburu. Dalam 1 Korintus 12 ayat 26 ada sebuah cerita bagaimana anggota tubuh tidak cemburu. Tangan yang disalami oleh seorang raja, hidung tidak cemburu kepada tangan yang mendapat salam dari raja. Kaki yang begitu hebat untuk menendang bola sehingga kaki mendapat sepatu emas, kepala tidak bilang saya cemburu pada kaki. Paulus ingin katakan, kita jemaat, di dalam keluarga, di dalam masyarakat, jangan punya sifat cemburu. Saya senang dengan khotbah Pak Pendeta Yandri yang lucu sekali. Dia bilang, orang yang cemburu, ya, tetangga beli motor dia masuk angin katanya. Dia panas, dia meriang katanya. Ya. Tetangga beli rumah baru, dia sakit panas, dia yang nggak bisa tidur. Kasih tidak cemburu. Kasih tidak cemburu. Kita tidak boleh punya sifat cemburu yang Paulus jelaskan di 1 Korintus 12 ayat 26 bahwa satu anggota tubuh tidak mungkin cemburu. Kita ini adalah anggota Kristus, anggota tubuh Kristus, mempelai Tuhan Yesus. Kita tidak boleh saling cemburu. Kita harus bersuka cita. Kita senang kalau ada anggota tubuh kita sukses, ada anggota tubuh kita yang lebih dimuliakan. Kita bersyukur karena itu bagian daripada kesukaan kita. Bandingkan itu tubuh. Saya dalam suami istri
Tidak ada rasanya di dunia ini orang yang sudah berpasangan tidak pernah ribut, tidak ada Bapak Ibu. Pasti ada saja kita dengan istri dengan suami bertengkar atau apa. Kalau saya dengan istri saya kadang-kadang ada berantem, tapi jarang sekali ribut. Dulu lebih sering. Saya punya uang, saya punya kuasa sebagai lelaki, saya mengatur segala sesuatu. Saya bisa melakukan apa saja. Saya bisa diamkan, saya bisa tidak kasih duit, saya bisa tidak pulang, saya bisa tinggal di mana, suka-suka saya. Tetapi ketika saya ingat firman Tuhan menyatakan bahwa dua akan menjadi satu, saya selalu ingat ini, khususnya anak-anak muda juga yang sudah berkeluarga. Ingat ini, suami dan istri menjadi satu tubuh. Tidak ada orang waras yang menyakiti tubuhnya sendiri. Kamu mau ketak jari kamu? Mau? Tidak ada orang waras yang menyakiti tubuhnya sendiri. Jadi saya selalu ingat ini. Kalau saya merasa istri saya tersakiti oleh saya minta maaf dan saya tidak melakukan itu lagi. Kenapa? Itu satu tubuh. Tetapi ada orang-orang konyol yang tidak peduli itu perasaan kamu. Kamu mau sakit hati. Kamu mau susah, itu urusan kamu. Saya yang happy. Itu tidak menjadikan istrinya satu tubuh. Kita ini satu tubuh. Harus ada kasih. Tidak boleh saling cemburu. Tidak boleh bersuka cita kalau ada tubuh kita yang lain tersakiti. Tidak boleh. Kita harus berduka cita. Jadi Bapak Ibu, firman Tuhan kalau kita hidupi, kita kenakan dalam setiap langkah gerak hidup kita, betul-betul menjadi pedoman, menjadi mata bagaimana kita berjalan dalam terang hidup ini. Paulus ingatkan kasih tidak cemburu, kasih tidak membanggakan diri dan tidak sombong. Kasih tidak membanggakan diri dan tidak sombong. Kalau tindakan kita ada unsur merasa diri hebat, ingin dipuji, terkesan paling jago, maka yang kita lakukan tadi tidak berguna bagi diri kita. Saya ini kan bergereja di banyak tempat, sudah malang melintang. Kadang-kadang ada saja hamba-hamba Tuhan yang kesannya wah hebat, padahal saya bisa rasakan dia sedang ingin membanggakan diri. Kalau apa yang dilakukannya disuarakan kepada jemaat sebagai contoh itu, di dalamnya tidak ada kasih, yang Paulus katakan sombong dan membanggakan diri, maka tidak ada gunanya bagi dia. Mungkin jemaat amin, haleluya, puji Tuhan, amin, tidak ada faedahnya bagi dia. Kasih tidak boleh sombong, kasih tidak boleh membanggakan diri, bukan hanya di dalam gereja, tetapi dalam semua hidup kita. Kita tidak boleh kesan. Jadi kemarin teman saya dia cerita, istri saya ke Paris. Ya udah, saya titipin ban pinggang buat Mr. Sen. Kalau orang sana tuh dipanggilnya Sen, Tuan Sen, Mr. Sen. Tapi pegawainya kan suka antar saya katanya. Pegawainya waktu saya kasih dia lihat, saya kasih ban pinggang merek LV. Aduh, saya nggak enak hati katanya. Saya nggak enak hati. Akhirnya saya telepon teman saya yang mau pulang dari Singapura, kamu beli satu, kasih sedikit. Saya lihat kita keluar dari masuk bandara kan biasa di X-ray, semua dicopot kecuali celana nggak dicopot ya Bapak Ibu ya. Ban pinggang semua dicopot. Lalu saya lihat, bos, ini saya bilang, ya, susah ya. Kita hidup di dunia ini susah. Saya harus mantes-mantesin. Saya bilang kalau saya ini saya beli di Korea nih 400.000 saya beli 5 biji saya. Waktu saya ke Korea saya beli 5, saya kasih teman saya 1, saya kasih tahu teman saya, nih gua kasih lu nih, gua juga pakai loh. Bukan berarti saya kasih kamu KW 2, saya KW 1, enggak. Saya beli yang murah saja. Teman saya beli LV sangat sanggup Bapak Ibu.
Kalau hanya beli bahan pinggang LV masa nggak sanggup. Tetapi kalau saya nggak beli, saya rasa saya belum ngerti yang begitu-begitu Bapak Ibu. Saya belum mengerti arti nilai diri. Saya belum ngerti. Apakah teman saya sombong? Oh tidak juga. Dia hanya mantesin. Tetapi banyak orang melakukan itu untuk sombong, untuk membanggakan diri. Paulus katakan, Paulus ingatkan kepada kita, semua perbuatan, semua pikiran harus ada kasih, dan sifat dari kasih itu adalah tidak sombong dan tidak membanggakan diri. Kamu punya uang, kamu boleh beli apa saja, tetapi harus tahu, ini adalah kebutuhan. Kamu punya uang, boleh beli motor bagus, beli mobil bagus, beli rumah bagus. Teman saya ini kan baru beli rumah 2.500 kemarin ya, mungkin dia merasa dia baru pertama punya rumah yang tanahnya 2.500 dan bangunannya sekitar 2.000 lebih. Dia kasih lihat, saya tahu karena saya ikut bantu urus proyeknya. Wah, kamu lihat bangunan bagus. Oh iya, bagus. Apakah dia bermaksud sombong dan ngomong? Saya rasa tidak. Saya tahu karakter dia hanya senang saja dalam pencapaiannya, dia bisa memiliki itu. Dia punya rumah itu di Ancol yang dulu bekas sirkuit, hadapnya langsung laut. Saya bilang nanti kalau udah pindah, saya mau duduk, welcome setiap saat. Yuk temenin saya, duduk, kita mau ngopi di situ. Ya. Sebagai orang Kristen, kita harus mengerti ajaran-ajaran Tuhan Yesus dan para Rasul. Mengikut Tuhan harus punya kasih, dan sifat-sifat kasih ini sangat baik kita kenalkan dalam seluruh hidup kita. Kasih tidak melakukan yang tidak sopan. Kasih tidak melakukan yang tidak sopan, artinya tidak bertindak tidak hormat terhadap orang lain. Kasih tidak melakukan yang tidak sopan, artinya tidak melakukan sesuatu yang tidak hormat kepada orang lain. Saya ingat apa yang dikatakan oleh mantan Ketua Umum PBNU, Kiai Haji Agil Sirot. Pak Pendeta apa sekali? Pak Pendeta suaranya bagus tuh. Ya. Saya baru dengar Pak Pendeta nyanyi, suaranya empuk deh. Ini sisa-sisanya. Gimana yang nggak sisa nih? Pantas ibu terpana dengan Pak Pendeta. Haleluya. Ya, pantas ibu. Rupanya Pak Pendeta suka main gitar loh, ketemu ibu. Ya Pak Pendeta ya. Ya. Jadi Ketua PBNU ini bilang apa? Budaya Indonesia itu luar biasa. Jangan tiru budaya Arab. Budaya Arab katanya kalau kita lagi sholat, orang lewat saja dia nggak pusing. Bahkan kita dilangkahin katanya. Bahkan kita dilangkahin, dia bilang begitu. Di sini nggak mungkin. Ada orang sholat kita berisik aja nggak berani, Bapak Ibu. Nah, Paulus ingin ajarkan kepada kita, jangan tidak menghormati, jangan berlaku tidak sopan, jangan tidak bertindak tidak hormat kepada orang lain. Ketemu orang tua kita harus santun. Saya selalu ngajar anak saya, itu kakak papa, itu mesti panggil ini. Walaupun kakak papa kerja dengan papa kamu, you mesti hormat. Kita harus didik. Orang Kristen harus punya etika yang bagus, harus baik ketemu orang. Saya lihat orang-orang Muslim ketemu cium tangan, itu sesuatu yang baik. Itu sesuatu yang baik. Kasih tidak melakukan yang tidak sopan. Kasih tidak mencari keuntungan sendiri, melainkan keuntungan sesama. Kasih tidak mencari keuntungan sendiri, melainkan keuntungan sesama. Sekarang banyak oknum-oknum hamba-hamba Tuhan yang mengatasnamakan Tuhan, mengatasnamakan Injil, yang mengatasnamakan Alkitab, tetapi mencari keuntungan buat diri sendiri. Saya paling tidak suka dengan orang yang demikian. Saya paling tidak suka dengan orang demikian. Apalagi ketika di mimbar dia pintar bersilat lidah, puter. Kalau bagi orang-orang biasa mah itu bagus. Kalau bagi saya itu mah culas. Mengatasnamakan Injil untuk mencari keuntungan
bagi pribadinya, bagi keluarganya, bagi kelompoknya, bagi gerejanya, bagi denominasinya. Paulus ingatkan, orang yang memberi kasih tidak melakukan itu. Tetapi orang-orang yang memiliki kasih adalah orang-orang yang mengabarkan Injil, memberikan kabar baik, bukan untuk keuntungan diri sendiri, tetapi untuk kebaikan sesama, untuk kebaikan banyak orang. Tidak ada unsur-unsur di dalamnya kalau orang itu melakukan kasih. Tetapi kalau dia melakukan itu, Paulus ingin katakan dia tidak punya kasih, dan apa yang dilakukannya tidak berfaedah. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, Paulus tambahkan lagi, kasih tidak pemarah, atau kasih tidak mudah tersinggung. Kasih tidak mudah dibangkitkan amarahnya, dikit-dikit marah. Saya punya family sekarang diambang perceraian. Suaminya selingkuh sekian tahun sampai punya anak. Lalu tahun-tahun, mungkin bulan-bulan belakangan ini, atau setahun belakangan, atau mungkin 6 bulan belakangan ini, istrinya itu depresi berat. Kadang-kadang bisa pingsan, hampir mati. Sehingga kalau dia kemana-mana ditemui oleh anaknya yang seorang dokter. Jangan anak ketika dia terjadi seperti itu, langsung anaknya dokter, dia tahu bagaimana mengatasi dan sehat. Dia sering konseling dengan saya karena masih family. Saya ajari banyak hal dan dia cukup dikuatkan oleh pandangan-pandangan saya tentang bagaimana hidup ini. Tetapi apa yang saya ingin katakan sangkut paut, kasih tidak mudah membangkitkan amarah. Paulus katakan, orang yang tidak punya kasih menakutkan orang lain. Jadi istrinya ini yang dulunya begitu cinta dengan suaminya, kadang-kadang kalau berkunjung ke rumahnya dia gemeter. Istrinya gemetar, takut. Kalau suaminya pengen pulang ke rumah, dia mesti ada anaknya yang menemani. Kira-kira 2 minggu yang lalu, ketika anaknya pergi ke Bali dan di rumah hanya ada anak satu laki, dan anak laki ini pergi sebentar, tiba-tiba suaminya pulang. Dia kunci diri di kamar dan tidak berani keluar. Apa maksudnya? Orang-orang tidak punya kasih, di dalam dirinya ada marah, amarah. Jadi istrinya ini takut. Dulu-dulu laki gak gampang marah, dikit-dikit marah, bengis, kasar. Untuk orang takut, harus ajarkan kita tidak boleh menjadi orang yang mudah gampang marah. Tidak boleh dikit-dikit marah, dikit-dikit marah. Saya anak buah saya kan 150 lebih. Mereka temukan saya jarang marah. Salah pun dia udah tahu. Anak saya juga kurang begitu juga sama. Dia udah tahu. Kadang-kadang mobil penyok apa dia udah tahu, papa nggak marah. Waduh ini mah, ini agak kurang ajar juga kalau begini cara berpikirnya. Ya. Harusnya tidak boleh begitu. Saya tidak marah, artinya ya lain kali kamu hati-hati. Dan ada orang dikit-dikit marah, dikit-dikit marah. Paulus ajarkan kita tidak boleh sifat seperti itu. Jangan mudah tersinggung. Dikit-dikit tersinggung di dalam gereja, tersinggung di dalam keluarga, tersinggung. Dikit-dikit merasa disakiti. Jangan seperti itu. Kita belajar dari Paulus, bagaimana dia tuliskan ribuan tahun yang lalu, dan hari ini sangat memberkati kita. Kasih tidak memaksakan kehendaknya. Kasih tidak selalu menganggap saya paling benar. Kasih tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak mencatat segala keburukan orang lain terhadap dirinya. Kan setiap kita ini kan pasti punya nostalgia, Bapak Ibu. Wah, dia dulu kan dia pernah sakiti saya. Pasti. Setiap kita ini nggak bisa bohong lah. Saya pun punya rasa-rasa seperti itu. Tetapi Paulus mengajar kita, jangan simpan deh. Kita tahu, tapi jangan simpan. Jangan menjadi dendam di dalam diri kita. Ya udah, lupakan saja. Setiap orang punya salah. Nggak ada manusia yang punya salah. Kita pun tidak baik-baik saja, Bapak Ibu. Kita pun di mata orang ada kekurangannya. Jadi jangan selalu orang lain yang kita anggap kekurangan.
Kasih tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak mencatat semua keburukan yang dikatakan orang lain terhadap dirinya. Kasih tidak membalas dendam. Ini ajaran top banget Bapak Ibu. Kasih tidak membalas dendam. Kasih tidak berusaha menjahati orang yang pernah jahat sama kita. Kalau kita punya kasih, kita tidak berusaha membuat orang yang pernah menyusahkan kita celaka. Kita tidak menyimpan dendam kepada orang itu. Ya, kita catat dia pernah menyakiti kita. Kita tidak dendam. Kita biasa saja. Kita jadikan ini pelajaran yang Paulus katakan di awal, kasih harusnya sabar. Sabar saja, dia pernah menganiaya saya. Sabar, tidak lama. Tidak lama. Saya sangat yakin Bapak Ibu, kalau kehidupan kita didasari oleh kasih yang Paulus ajarkan, maka kita bukan hanya berharga di mata Tuhan, tetapi kita berharga di mata sesama. Saya sangat yakin apa yang Paulus ajarkan ini, kalau kita kenakan dalam hidup kita, masuk dalam pikiran kita, masuk tertanam di dalam hati kita, kita kenakan dalam hari-hari kita, bukan hanya berharga di mata Tuhan yang kita agung, Tuhan Yesus Kristus, tetapi di mata sesama kita berharga. Kita sangat berharga. Kasih tidak bersuka cita dalam kesempatan mencela ketidakadilan, atau tidak turut tergirang atas keberhasilan orang-orang yang melanggar. Saya ulang, kasih, kalau memiliki kasih dalam diri kita, kita tidak bersuka cita dalam kesempatan mencela ketidakadilan. Tidak adil kita malah senang. Kita lihat hari ini apa yang terjadi di Palestina. Kita sudah dengar di YouTube bagaimana kesaksian hamba-hamba Tuhan yang ada di sana. Kita melihat bagaimana Gaza dibombardir. Sepertinya orang-orang Kristen di Indonesia selalu membela Israel dibanding membela Palestina. Ada kesan ketika Gaza dibombardir, ketika Gaza dihancurkan, ketika jutaan orang mengungsi, kita rasanya ada senang. Kita rasanya ada happy, rasain loh. Makanya jangan jahat sama umat Allah. Paulus tidak ajarkan itu. Kasih tidak boleh kesenangan di atas penderitaan orang lain. Kita tidak setuju dengan cara Israel membombardir Gaza. Kita juga mengecam apa yang dilakukan Hamas kepada Israel. Kita tidak boleh bersuka atas ketidakadilan. Begitulah yang Paulus ajarkan. Kita mau semua manusia hidup di dalam dunia ini. Makanya ketika kemarin saya pergi ke, kita sebut Guangzhou Fair, pameran di Guangzhou, pameran yang setahun 2 kali. Itu orang itu kalau di dalam jalan itu mungkin 10 kali ini jalannya, di dalam gedung 10 begini. Ini orang penuh, mungkin puluhan ribu, ratusan ribu orang berjalan. Saya katakan kepada anak saya, kamu lihat, saya bilang, rasanya tidak ada satu suku bangsa yang nggak ada di situ. Hampir semua, dari Afrika, dari India, dari Eropa, dari Amerika, dari Asia, segala sesuatu, dari Arab, semua kumpul di situ, pedagang-pedagang. Ini lihat, saya bilang, orang hidup fine-fine saja. Orang nggak ada merasa, jijik banget sih sama kamu. Nah, biasa aja. Orang hidup normal. Lihat, inilah yang Tuhan inginkan. Tidak ada warna kulit hitam, kulit sawo matang, kulit putih, lalu kelasnya lebih tinggi atau apa. Lihat, orang hidup biasa saja, nggak ada masalah. Orang saling ada yang sapa, ada pokoknya orang masa bodoh, orang jalan aja, nggak ada ganggu, senggol dikit nggak marah. Itulah kehidupan. Tidak boleh perasaan kita, kehidupan kita senang atas ketidakadilan. Tidak boleh. Kalau kita seperti itu, Paulus katakan, kita tidak punya kasih. Kasih menutupi segala sesuatu. Kasih percaya segala sesuatu. Kasih mengharapkan segala sesuatu. Kasih sabar menanggung segala sesuatu.
Kasih menutupi segala sesuatu bisa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Kasih menutupi segala sesuatu bisa kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita punya adik, Bapak Ibu, adik ini begitu kita sayang, Bapak Ibu, apapun yang dia lakukan kita biasa aja, kita nggak marah. Kalau kita punya pacar, apapun yang dilakukan kita itu nggak masalah. Demikian Tuhan Yesus yang adalah sumber kasih itu. Apapun yang kita lakukan di bumi ini sebenarnya Tuhan tidak pandang, tetapi Tuhan ingin ada progres yang baik. Tiap minggu, tiap hari, tiap jam kita belajar firman Tuhan, dan progresnya yang tadinya kita compang-camping berantakan, kita bukan siapa-siapa, yang Tuhan pandang, oh ini gak apa-apa, saya mengasihi kamu. Tetapi harus mulai berubah. Dari hari mulai berubah, dari hari mulai berubah, makin baik, makin baik. Ketika kamu dalam keadaan compang-camping, Tuhan mengasihi dan Tuhan menganggap, Tuhan tidak membeda-bedakan, tetapi Tuhan ingin ada progres. Makin baik, makin baik, makin baik. Kasih menutupi segala sesuatu. Seperti kita terhadap orang lain, dia salah pun kita tutupi kalau kita mengasihi dia. Kita nggak anggap, tetapi dia harus berubah. Tuhan ingin kita berubah. Tuhan ingin, walaupun Tuhan menutupi segala kekurangan kita dan keberadaan kita, tetapi Tuhan ingin kita berubah. Kita lebih baik, makin sempurna, makin sempurna. Dan bagaimana? Dengan mencuci segala pikiran kita dengan firman Tuhan. Kasih percaya segala sesuatu. Ia tidak pernah putus asa. Orang-orang Kristen tidak pernah putus asa, selalu mengharapkan Tuhan. Orang Kristen tetap teguh pada imannya, tetap yakin, tetap teguh pada imannya, tetap tidak putus asa, tetap yakin Tuhan pasti tolong pada waktunya. Dan saya percaya itu. Saya percaya itu. Saya kalau cerita begitu banyak pengalaman-pengalaman hidup. Makanya kalau saya jalan dengan anak saya dari Jakarta sampai Bandung, Bapak Ibu, dia tanya itu nggak habis-habis. Saya bisa ceritakan bagaimana menyelenggarakan hidup ini. Dan terus terang, saya matang dalam hidup ini. Saya banyak ngomong dengan teman saya. Saya matang. Saya tahu apa yang saya lakukan. Saya matang. Saya tahu umur saya mungkin 20, 30, 15, 10 tahun. Saya akan datang kepada Tuhan sebagaimana Tuhan ingin saya ada di tempat ini. Tetapi saya matang. Dan orang Kristen harus matang. Kita harus matang. Matang dalam apa? Yang tadi, percaya segala sesuatu, tidak putus asa, tetap teguh pada imannya, dan yakin Tuhan pasti tolong. Bukan hanya tolong hal-hal sepele di bumi ini yang pasti kita tinggalkan. Hal sepele di bumi ini, makan, minum, dan jalankan saja dengan baik. Kalau cerita susah, yuk jangan lawan saya dah. Saya umur 1 tahun papa meninggal, mama buta huruf, tidak bisa apa-apa. Satu keluarga kocar kacir. Ya, umur 11 tahun saya sakit-sakitan hampir mati. Ya, saya sekolah hanya tamat SMA doang. Ini hidup saja. Pertama, itu mah jalani saja. Yuk hidup, jalani saja. Yuk kenakan firman Tuhan ini, yuk hidup. Bukan hanya kamu mulia di hadapan Tuhan, kita mulia di hadapan manusia yang lain. Kasih tidak berkesudahan. Kasih tidak berkesudahan. Kasih adalah bagian dari kekekalan yang kelihatan di bumi. Yang kelihatan di bumi ini pasti berlalu. Kasih tidak. Kasih kekal. Apa yang Paulus ajarkan ini sungguh sesuatu yang luar biasa. Kasih kekal. Kenakan kasih itu. Kenakan kasih itu sabar, murah hati, tidak sombong, tidak meninggikan diri, percaya segala sesuatu. Kenakan itu. Pulang dari tempat ini, pelajari firman Tuhan ini, kenakan dalam hidup kita. Walaupun itu tidak mudah, tetapi kalau kita lakukan, percayalah, Tuhan selalu menyertai kita.